Jaga baire, jaga hatuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. Terkenal dengan sebutan Pulau Surga, Bali telah mengandalkan pariwisata untuk mendukung ekonominya. Selama beberapa dekade, sektor perjalanan dan pariwisata telah menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat Bali. Namun pandemi telah membawa pelajaran tak ternilai bagi provinsi berpenduduk 4,3 juta jiwa ini. Tidak hanya bergantung pada satu sektor saja, namun Bali harus mendiversifikasi dan memperkuat multisektor. Digitalisasi adalah mesin baru bagi Bali untuk membangkitkan semua kekuatan ekonomi yang ada. Karena bagaimanapun teknologi digital akan memainkan peran kunci dalam mempercepat dan meningkatkan nilai tambah dan saling terkait antar sektor lainnya. Beberapa faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi sektor pariwisata, seperti erupsi gunung berapi, ancaman terorisme, atau kebijakan perjalanan dari negara lain. Tulang punggung perekonomian masyarakat Bali, industri pariwisata telah memberikan kontribusi 61% terhadap PDB Bali sebelum pandemi, selama kondisi pre-COVID. Pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,3%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, didorong oleh kegiatan ekonomi di industri pariwisata. Namun Bali menjadi provinsi yang paling terpukul dengan penurunan ekonomi 9,31% pada tahun 2020 karena jumlah wisatawan yang menurun drastis. Bagaimana cara mewujudkan agar masyarakat itu sejahtera? Tentu ada salah satu indikatornya adalah pembangunan di bidang ekonomi ya. Di samping juga pendidikan dan kesehatan. Kita sangat tahu bahwa ekonomi ini sangat mampu memutar untuk peningkatan kesejahteraan, baik nantinya masyarakat bisa mengikuti pendidikan dengan baik, termasuk kesehatannya ya. Dengan kondisi sekarang ini dan pengalaman COVID-19, ini mengharuskan kita mengikuti percepatan pembangunan di bidang teknologi ya. Karena bagaimanapun di era globalisasi ini semua kalau bisa dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel ya. Salah satunya adalah penguasaan daripada teknologi. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap penguasaan teknologi ini? Ya tentu di sini peran pemerintah tidak lagi sebagai fasilitator, tetapi sekarang sudah sebagai eksekutor ya, memberikan keseimbangan pembangunan teknologi kepada masyarakat ini agar bisa dinikmati dari tingkat kota sampai ke pedesaan ya. Karena semua orang membutuhkan ini teknologi ya. Karena ekonomi digerakkan dengan cepat, itu merupakan syarat daripada persaingan ya. Kalau kita tidak cepat, maka akan tertinggal ya. Inilah cara-caranya bagaimana pemerintah, masyarakat, baik di desa, di kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat, harus meningkatkan daripada kemampuan teknologi ya. Kita melihat di sini sebagai bukti selama kita mengalami pandemi COVID-19, bagaimanapun juga kita tidak bisa berdiam diri ataupun menutup mata terkait dengan digitalisasi atau kemajuan teknologi. Jadi masyarakat Bali kami harapkan bisa melek terhadap teknologi ini, bagaimanapun juga harus termotivasi untuk mau belajar, untuk mau menguasai teknologi. Karena dalam setiap sektor ke depan, nah ini teknologi inilah yang akan memegang peranan yang sangat penting. Nah, di mana setiap sektor nantinya baik itu pariwisata,
baik itu pertanian, UMKM ataupun kelautan, itu semuanya nantinya akan berbasis digitalisasi atau teknologi modern terbarukan yang berbasis dengan digitalisasi. Nah, dengan demikian kita selama pandemi COVID-19 kita sudah mengalami beberapa bukti-bukti, artinya secara terpaksa kita harus menguasai teknologi sehingga terjadi hal-hal yang sangat signifikan, terutama yang di bidang seperti contohnya pendidikan. Kemarin kita di Bali, bahkan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, bersama-sama kita mengalami hal yang sangat kredensial, di mana kita tidak bisa langsung bertemu tatap muka, sehingga dengan adanya teknologi digitalisasi ini ternyata bisa kita lalui. Nah, di mana kita belajar di sekolah itu tidak bisa bertemu atau bertatap muka, terpaksa kita melalui program daring. Nah, kemudian juga pemerintah juga untuk bekerja di kantor secara langsung tidak bisa, akhirnya dia menggunakan sistem work from home. Meskipun industri pariwisata belum pulih pada tahun 2021, namun berdasar data yang dikeluarkan East Venture Digital Competitiveness Index EVDCI 2022 menemukan bahwa beberapa pilar menunjukkan peningkatan, terutama didorong oleh beberapa inisiasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Seperti menyoroti pilar kewirausahaan dan produktivitas yang melonjak signifikan dari 39,4 poin, namun tahun 2021 menjadi 54,3 poin pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan orientasi untuk berjualan online melalui kanal digital termasuk sejumlah platform startup. Digital juga menawarkan lebih banyak peluang bagi pekerja kreatif melalui NFT dan seni penjualan online. Peningkatan lain adalah pilar pembangunan infrastruktur TIK. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendistribusikan akses internet secara merata di seluruh Provinsi Bali. Sekitar 1.834 titik akses Wi-Fi gratis mencakup 1.370 desa adat, 107 puskesmas, 204 objek wisata, dan 153 SMA. Pemerintah tentu harus cepat dan tanggap untuk mengeksekutor ini, baik pengadaan dan fasilitas daripada internet, udah itu sumber daya manusianya, termasuk semua yang terkait infrastruktur daripada teknologi digital ini ya. Itulah yang menyebabkan kita baik di tingkat kabupaten kota, di provinsi sampai ke pusat, karena ini menyangkut persaingan ekonomi ya, persaingan global ya. Untuk itu sangat dibutuhkan kerja cepat dari kita semua, terutama penyiapan daripada infrastruktur, termasuk juga SDM. Karena salah satu daripada ukuran kesejahteraan ini, bagaimana masyarakat itu bisa mengikuti daripada pertumbuhan ekonomi, mengikuti daripada gerakan persaingan global, maka kita semua harus tanggap ya dan cerdas menyikapi daripada perkembangan teknologi ini. Di samping COVID-19 ini memberikan dampak yang buruk terhadap ekonomi, tetapi kita harus jadikan pelajaran bahwa dengan COVID-19 ini semuanya terpacu. Kita semuanya terlatih daring, udah itu online dan lain sebagainya. Ini juga menjadikan dampak dan memacu kita semua agar kita tidak boleh ketinggalan informasi dan perkembangan teknologi, bahkan sampai di pelosok-pelosok desa ya. Itulah sebabnya kita harus meningkatkan kemampuan di bidang IT ya. Tidak lagi ke 4G ya, bahkan ke 5.0 ya. Karena kita tahu bahwa kecepatan teknologi ini akan memberikan kecepatan terhadap kita mengambil sikap ya. Nah, kita juga sudah melihat
bagaimana pemerintah Bali juga sedang membangun tower bersama, dan ini merupakan hal yang positif dan perlu ini didukung ataupun dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya ke depan agar masyarakat Bali nantinya, terutama yang di pelosok-pelosok itu juga mendapatkan pelayanan internet secara gratis. Nah, harapan kami dengan adanya tower bersama ini akan mengakibatkan adanya WiFi gratis terhadap seluruh lapisan masyarakat, baik di pelosok pedesaan maupun di perkotaan. Nah, ini merupakan hal yang sudah mengarah terkait dengan digitalisasi, sehingga masyarakat pun nanti ke depan harus benar-benar sadar bahwa mereka mengikuti zaman digitalisasi, sehingga mau tidak mau mereka harus belajar menguasai teknologi, sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah dengan adanya membangun tower bersama, memberikan WiFi gratis ataupun internet gratis ke setiap pelosok pedesaan maupun perkotaan. Nah, ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal ataupun berperan maksimal terhadap kemajuan perekonomian, pendidikan, kemudian pertanian, pariwisata, UMKM, dan lain sebagainya. Setidaknya ada 6 sektor yang menjadi fokus Provinsi Bali dalam usaha untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali. Di antaranya sektor agribisnis, meliputi pertanian dan perkebunan, sektor perikanan dan kelautan, sektor industri termasuk manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali, sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi, ekonomi kreatif dan industri digital, dan sektor-sektor pariwisata yang berkualitas. Sejumlah langkah harus diambil pemerintah seperti pengembangan beberapa sistem berbasis elektronik, seperti sistem web atau aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan administrasi, integrasi data, penyediaan informasi, atau bahkan pameran virtual nantinya. Teknologi digital dapat mengintegrasikan dan menghubungkan setiap sektor, sehingga semua sektor dapat memberi nilai tambah lebih bagi perekonomian. Mempromosikan pariwisata berkualitas juga menjadi kunci transformasi ekonomi, selain diversifikasi ekonomi dan penguatan keterkaitan antar sektor. Melalui modernisasi, digitalisasi, pengembangan pertanian organik, dan penguatan keterkaitan antara pertanian dan sektor hilir, setidaknya akan menciptakan nilai tambah yang tinggi. Meningkatkan kontribusi sektor manufaktur sebanyak 7,1%. Industri pertanian dan manufaktur diharapkan dapat mendukung kinerja sektor jasa, khususnya pariwisata. Selain itu, pemerintah akan mengarahkan ke wisata yang berkualitas seperti wisata budaya, wisata tradisional, ekowisata, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata digital. Kita harapkan ke depan benar-benar masyarakat Indonesia, masyarakat Bali, dan secara global juga kita harus menguasai teknologi atau digitalisasi ini. Contoh yang sangat paling terlihat di sini adanya pariwisata digital, di mana nantinya pariwisata digital ini akan mengarah ke 4.0 ini, seperti metaverse, kemudian seperti pariwisata 3 dimensi. Nah, hal-hal ini adalah hal baru di mana kita belum tahu, tetapi kita harus tahu ke depan, sehingga kita harus mempersiapkan diri. Jadi masyarakat harus mau belajar. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi pertanian, kita juga melihat bagaimana perkembangan pertanian hidroponik, agro, dan lain sebagainya terkait dengan bibit unggul, kemudian terkait dengan penjualan dan lain sebagainya, seperti contohnya marketplace. Nah, di sini sangat berdampak terhadap penjualan langsung. Nah, di mana sistem tengkulak ataupun calo ini akan nantinya ke depan berkurang, akan dipangkas habis melalui adanya dengan teknologi atau digitalisasi ini. Jadi masyarakat bisa langsung bertemu dengan penjual ataupun pembeli melalui perantara teknologi atau digitalisasi. Nah, hal ini tidak terlepas daripada peran masyarakat, peran pemerintah juga untuk memberikan dukungan terhadap segala sektor ataupun segala fasilitas yang nantinya berkaitan dengan digitalisasi ini. Pertanian pun di Bali
terutama hal yang terkait dengan hasil-hasil pertanian yang diekspor ya. Ini harus dilakukan baik dari pertama kedisiplinan ya, registrasi daripada tanaman ya, sehingga nantinya setelah diregistrasi tanaman secara teknologi, maka hasil daripada produksinya ini pun bisa dipertanggungjawabkan ya, baik kualitas, udah itu kehasilan dan lain sebagainya ya. Karena dengan demikian maka kegiatan-kegiatan daripada pertanian pun ini juga sudah diharuskan mengikuti perkembangan zaman ya. Kita ingin bahwa hasil-hasil pertanian ini bisa nanti bersaing secara internasional ya. Kita sangat memerlukan penelitian-penelitian termasuk dari peningkatan kualitas daripada hasil pertanian serta mengatur daripada pasca panen ini ya, agar hasil yang dihasilkan ini bisa bermanfaat dengan baik ya. Nah, dengan demikian maka apa yang disampaikan tadi, Bali ini sangat membutuhkan adanya atau kita ingin mewujudkan, berharap terwujudnya keseimbangan baru daripada sektor ekonomi Bali ya. Bagaimanapun antara pariwisata, UKM dan pertanian ini menyambung ya. Digitalisasi sektor pariwisata menjadi hal penting dilakukan baik dalam usaha meningkatkan sebuah pelayanan kepada wisatawan. Digitalisasi ini juga akan menjadi sebuah produk dilakukan lebih efektif dan efisien, sekaligus mengurangi terjadinya aksi yang dapat mencoreng citra pariwisata. Misal dalam hal kemudahan memilih destinasi pariwisata, termasuk di dalamnya fasilitas yang didapat akan dengan mudah jika informasi tersedia secara online dengan mengunjungi situs atau web daerah yang dituju. Saat ini ada sejumlah destinasi pariwisata terutama yang baru berkembang belum menyediakan digitalisasi ini. Era milenial atau globalisasi menjadi teknologi menjadi salah satu kebutuhan yang mendasar dalam melakukan aktivitas ataupun transaksi. Inisiatif G20 tahun lalu telah mengangkat Bali sebagai pusat kegiatan digital, setidaknya dapat mempromosikan sebagai pariwisata digital, wisata kesehatan, juga merupakan salah satu sektor vertikal yang potensial untuk digarap oleh Bali. Dengan kemajuan teknologi, bahkan kemarin dengan diadakan konferensi tingkat tinggi di Bali ya, KTT ini ya, semuanya kita mulai terbuka ya, kita semuanya mulai berkompetisi. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan di pariwisata pun juga harus mengikuti, karena kalau tanpa demikian maka kita akan ketinggalan ya. Di samping kita memang harus tetap melestarikan apa yang menjadi adat budaya di Bali, yang selanjutnya hal-hal yang bisa dimodernisasi. Tentu kita juga mengikuti perkembangan terutama terkaitan dengan suguhan daripada kegiatan pariwisata ya. Dan sekarang kan sudah semuanya dilakukan dengan teknologi 3 dimensi ya. Sehingga kalau kita memasuki areal tersebut, sepertinya kita berada di dalam daripada areal tersebut ya. Inilah pentingnya kemajuan teknologi, karena ini akan menarik dan generasi muda ke depan, baik yang berkunjung ke Bali maupun yang melakukan kegiatan di Bali, serta kita yang menyambut tamu-tamu ini harus mengikuti perkembangan teknologi 3G ini ya, sehingga kita tidak kalah saing. Namun demikian kita tetap berupaya hal-hal yang religius, hal-hal yang menyangkut adat budaya yang memang kita harus lestarikan ya, tetap ditampilkan murni, karena ini adalah kebanggaan daripada Bali ya, termasuk rohnya daripada pariwisata Bali ya. Nah, sebenarnya kalau kita pertama kan jarak berpikir dulu. Kalau kita merasa ketakutan terkait dengan tergerusnya budaya karena kemajuan teknologi modernisasi, nah mungkin bisa juga berpikir demikian. Tetapi hal lain, kita harus berpikir positifnya, bagaimana mengkolaborasikan antara budaya ini dengan digitalisasi ini agar semakin kompleks. Nah, contohnya dengan adanya
sistem pariwisata 3 dimensi. Nah, dengan sistem pariwisata 3 dimensi ini memungkinkan bagaimana kita memiliki budaya diceritakan dalam 3 dimensi ini, sehingga para pengunjung itu seakan-akan mereka benar-benar mengalami suatu hal yang sifatnya dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir terkait dengan penjelasan terkait dengan budaya itu, sehingga hal ini saya kira akan berdampak terhadap edukasi budaya itu sendiri secara lebih detail, secara lebih menyeluruh. Nah, sehingga kalau saya menilai justru dengan kemajuan teknologi ini berkolaborasi dengan kebudayaan yang kita miliki, ini akan menghasilkan hal yang semakin kompleks, yang semakin komplit. Nah, itu yang saya rasakan terkait dengan penilaian saya terkait dengan kemajuan teknologi digital dengan perkembangan budaya, nah terutama budaya Bali. Data BPS Bali menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal pada Februari 2022 sebanyak 58,87% dari total jumlah pekerja. Angka ini lebih tinggi dibanding Februari 2019 sebesar 51,1%. Hal ini menjadikan UMKM sebagai salah satu mediator kebangkitan pariwisata Bali. Per akhir Desember 2021 memiliki sekitar 441.127 UMKM, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 254.655 unit bergerak di sektor perdagangan yang salah satunya adalah kuliner. Banyaknya jumlah UMKM tersebut membuat perannya sangat signifikan dalam membantu memulihkan perekonomian daerah. Meskipun mengalami tekanan dari jumlah omset, namun UMKM di Bali tetap mampu bergerak. Di masa-masa ini pelaku UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah tatkala pandemi membuat pariwisata limbung. Saat ini pemulihan ekonomi Bali terus menguat hingga triwulan kedua 2022 sebanyak 3,4%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebanyak 1,45%. Hal ini terjadi karena UMKM di Bali sangat adaptif. Mereka cepat menggunakan transaksi non-tunai dan digitalisasi saat ada pembatasan kegiatan masyarakat. UMKM menjadi salah satu fondasi yang penting dikuatkan dalam mempercepat penguatan dan pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini mulai bangkit pasca wabah corona melanda dunia. Ini akan semuanya diaruskan ya, kita mengikuti dari perkembangan teknologi ya. Karena bagaimanapun UMKM di Bali termasuk di Indonesia, dan Bali sudah cukup terkenal jauh lebih maju ya terhadap pengikuti daripada teknologi ya. Untuk itu UMKM ini pun juga harus menyesuaikan, karena semuanya sekarang dari pengurusan izin SOS sampai ke NIP semuanya sudah teknologi ya, dan ini semua masuk termasuk marketplace ya. Kalau kita tidak mengikuti itu maka kita akan ketinggalan ya. Bagi UMKM yang belum masuk ke sana tentu harus belajar dan bergabung ya, bagaimana memasarkan daripada hasil produksinya agar ini bisa dilakukan lebih cepat ya, menjangkau pasar ya. Khusus terkait dengan UMKM untuk melahirkan SDM yang berkualitas, nah tentunya membutuhkan mentor dalam artian di sini mari kita secara bersama-sama kita menyadari dulu terkait dengan kemajuan teknologi atau digitalisasi ini, sehingga dengan melihat mentor-mentor yang sudah selama ini banyak yang sukses, nah, seperti contohnya Elon Musk, kemudian masukkan bos Facebook dan lain sebagainya, kemudian bosnya Google dan lain sebagainya. Nah, mereka ini adalah berbasis digitalisasi. Nah, mereka pun berawal dari UMKM. Nah, sehingga sekarang ini sudah muncul startup baru yang mungkin dari kecil dulu, tetapi nanti saya yakin akan menjadi besar, sehingga ke depan kalau memang sudah tercipta startup ini yang kualitasnya nanti lebih terjamin gitu, kita bisa memanfaatkan. Sebagai orang Indonesia kita harus
mengutamakan produk dalam negeri nantinya ke depan, karena kita akan mampu melakukan hal itu. Kita memiliki penduduk yang sangat banyak, kemudian kita memiliki wilayah yang sangat luas. Ini memungkinkan untuk kita mandiri di bidang digitalisasi melalui startup baru, UMKM kita, SDM masyarakat Indonesia nantinya yang melek digitalisasi ini agar benar-benar berkiprah nantinya terhadap kemajuan teknologi digitalisasi. Pandemi telah membuat banyak pelaku UMKM di Pulau Dewata memanfaatkan aplikasi digital. Terjadinya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 semakin menguatkan pentingnya digitalisasi. Saat pandemi terjadi, sektor perekonomian bergerak dengan digital dan tidak hanya memberi manfaat bagi sektor penjualan, namun juga pada semua transaksi sehingga manfaatnya sangat luas. Bahkan digitalisasi telah membantu sejumlah UMKM untuk tetap bisa bangkit di tengah pandemi dengan pemasaran maupun transaksi melalui sistem digital. Kekuatan digital sangat luar biasa dan digitalisasi tidak hanya milik pengusaha maupun perusahaan besar, bahkan pedagang di pasar, pelaku UMKM sudah merambah ke sektor digital baik dalam pemasaran maupun transaksi. Penguatan sumber daya manusia menjadi hal penting dilakukan dalam pengenalan dan penerapan teknologi yang senantiasa terus berkembang. Kaum milenial menjadi salah satu kunci penguatan yang sudah sejak dini diperkenalkan oleh dunia digitalisasi, yang mana di dalamnya terdapat teknologi terbarukan. Hal-hal lain yang terkait dengan digitalisasi ini juga sangat berperan ke depan terkait dengan penempatan tenaga kerja ataupun rekrutmen tenaga kerja. Nah, sehingga dengan adanya sistem digitalisasi ini memungkinkan antara user ataupun owner dengan pencari kerja ini bisa melakukan transaksi ataupun interview secara online. Nah, sehingga dengan adanya sistem digitalisasi ini juga mengurangi beban-beban pembiayaan untuk rekrutmen ataupun penempatan tenaga kerja, sehingga dengan adanya sistem digitalisasi kita melihat bahwa mereka bisa melakukan rekrutmen, melakukan interview ini secara daring, secara melalui Zoom ataupun melalui teknologi lainnya terkait dengan digitalisasi, sehingga dengan adanya digitalisasi saat ini memungkinkan juga bahwa kita secara bersama-sama seperti rapat dan lain sebagainya itu kita bisa menggunakan sistem Zoom meeting. Nah, sehingga ini tidak terlepas daripada digitalisasi, sehingga ketika masyarakat kita tidak melek dengan teknologi ini, mereka akan ketinggalan. Jadi mau tidak mau mereka harus mau belajar bagaimana menggunakan fasilitas teknologi digitalisasi yang nantinya ke depan akan semakin semarak. Era globalisasi, penguasaan teknologi menjadi hal penting yang dilakukan dalam memenangkan sebuah persaingan. Karena jika kalah dalam persaingan global, maka kemiskinan dan negara akan bangkrut yang berarti kesengsaraan di depan mata. Generasi muda atau yang lebih dikenal dengan kaum milenial hendaknya terus berinovasi sehingga nantinya dapat memenangkan persaingan tersebut. Sementara pemerintah dalam hal ini menjembatani dan memberi motivasi sehingga Bali nantinya siap dan menang dalam persaingan dalam segala hal. Karena bagaimanapun kemajuan di bidang teknologi tidak bisa dihindari, yang tentunya membawa perubahan sehingga perlu diantisipasi dan dimenangkan.